Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung kepada Anda yang baru menemukan channel ini. Pada 25 Oktober 2023, saya ke toko Surya Kimia di Jalan Bali, Kota Blitar, untuk membeli H2O2 yang akan saya gunakan sebagai bahan sterilisasi kotoran hewan ayam petelur yang sudah saya sebarkan di lahan sawah untuk tanam bawang merah berikutnya. Stok H2O2 atau hydrogen peroxide atau hidrogen peroksida di toko ini termasuk banyak karena permintaannya juga tinggi, terutama dari kalangan perajin kendang jimbe di sekitar makam Bung Karno. Fungsi H2O2 bagi para perajin itu adalah untuk membersihkan bulu-bulu pada kulit hewan, entah kambing, entah sapi, termasuk juga untuk memutihkan kulit itu sehingga ketika dipakai untuk kendang itu kelihatan bersih karena itu untuk souvenir dan sebagian juga diekspor. H2O2 di sini produksi Thailand, dijual seharga 13.000 per kilogram, jadi bukan per liter. Saya beli 5 kilogram, jadi hanya 65.000, tetapi dari segi volume itu tidak sampai 5 liter karena massa jenisnya atau density atau kerapatan atau kepekatannya itu berbeda dengan air. Jadi 5 kilo H2O2 itu tidak sama dengan 5 liter H2O2. Ini saya beli 5 kilo, jadi ditimbang, kemudian diwadai jerigen, lalu keesokan harinya tanggal 26 Oktober saya mulai aplikasikan ke lahan. Selain H2O2, saya gunakan juga insektisida kelas murah, namanya Furadan. Ini cukup terkenal di kalangan petani. Bahan aktifnya karbofuran. Ini 2 kg. Furadan ini saya taruh di dalam jerigen 5 liter. Kemudian saya isi air dan saya ambil airnya 1,5 liter per tangki 20 liter. Jadi Furadan ini sebetulnya kan untuk membunuh embuk dalam bahasa Jawa atau ulat di dalam tanah melalui metode tabur. Tapi ini saya campur air supaya mudah aplikasinya menggunakan tangki sprayer. Kemudian ini H2O2 yang saya beli tadi. Ini saya pakai 1,2 liter. Mengapa begitu? Karena sudah ada hitung-hitungannya. Jadi kadarnya tadi kan H2O2 itu 50%. Maka untuk mencapai 3%-nya itu dibutuhkan 1,2 liter. Kalau untuk keperluan sterilisasi lahan yang belum ada tanamannya. Sterilisasi lahan kalau hanya menggunakan sebut saja 60 mili, 100 mili, 200 mili, setengah liter pun itu rasanya tidak berdampak apapun untuk maksud membunuh aneka mikroba yang merugikan atau patogen yang jahat begitu di dalam kotoran hewan apapun. Nah, ini saya sudah takar 1 liter H2O2. Kita tuangkan ke dalam timba yang sudah berisi air. Jangan langsung ke timba yang belum ada airnya karena sifatnya ini keras. Dan disarankan menggunakan sarung tangan supaya tidak kontak dengan kulit yang dapat merusak sel-sel kulit.
Ini saya coba tuangkan ke tanah, oh sudah nggak netes. Ini kalau dituangkan ke tanah keluar asap begitu. Dan saya kira teman-teman kalau mau pakai harus sangat hati-hati. Nah, bagaimana kalau tangkinya 15 liter ya tinggal bagi saja. Kalau 20 liter hitungannya ketemu 3% itu 1,2 liter, maka kalau 15 liter tangki itu ya dicampur setidaknya 900 mili atau 1 liter kurang. Kalau digenapkan 1 liter pun saya kira ya lebih bagus. Nah, ini kita aduk dalam timba, lalu kita tuangkan ke tangki. Nah, saya menggunakan tangki yang double pump ini, jadi semburannya bisa kenceng. Nah, tapi harus hati-hati dalam mengaplikasikannya. Saya gunakan stick PLD 5 titik, tapi saya buntu 3 lubangnya menjadi 2, dan kadang-kadang juga hanya 1 supaya agak ngirit. Sekali lagi, pada kadar 3% H2O2 itu pada tangan kalau kontak itu cukup terasa nyelekit begitu, jadi meninggalkan luka sedikit memutih begitu jaringan kulit. Tapi kalau di bawah 3% saya kira ya aman-aman saja, tapi nggak mau berfungsi membunuh apapun saya kira. Nah, kalau 3% masih berpeluang lah membunuh aneka patogen maupun mikroba yang kira-kira jahat atau seluruhnya. Jadi seluruh mikroba itu ada kemungkinan mati dengan larutan H2O2 3%. Nah, ini saya semprotkan ke kotoran hewan di tengah bedengan yang sudah disebar oleh kawan-kawan. Terlihat rumput lulangannya masih banyak, ini sedang proses dibersihkan. Bagi kawan-kawan yang belum melihat video saya sebelumnya, ini adalah proses penurunan sekitar 3 ton pupuk organik dari kotoran hewan ayam petelur yang saya beli 13.000 per karung 50 kiloan. Totalnya 62 karung, jadi uangnya hanya 750.000. Bayangkan 750.000 ini berfungsi bagus untuk lahan saya yang terutama berpasir, bandingkan dengan pupuk kimia yang 600-an sampai 1 juta per 50 kilo yang hanya untuk keperluan sesaat. Nah, ini 3 ton sekitar 62, bukan sekitar, memang 62 karung, masing-masing kalau 50 kilo saja ya lebih dari 3 ton sih. Nah, ini mengapa saya berani menggunakan pupuk kandang ya, karena satu, ini masih kemarau dan ada proses pembersihan atau sterilisasi sebelum nanti saya lanjutkan untuk proses fermentasi, meskipun tidak perlu matang-matang amat lah. Jadi ini setelah saya semprot H2O2 dan furadan tadi, rencananya saya rotari. Idealnya sih penyemprotan tadi ketika lembab, tapi saya sedang malas untuk menyalakan pompa air atau mengairi sekedar membasahi meskipun sudah ada sprinkle. Ya, tapi ini ikhtiar lah supaya kemungkinan dampak buruk dari kotoran hewan di lahan itu bisa terkurangi. Bagaimana yang akan saya lakukan berikutnya, saya videokan secara bertahap. Tapi sebagai gambaran, 2 hari ini sudah saya lakukan pembersihan rumput
secara manual disusuk menggunakan lentuk dilakukan oleh 2 kawan tani mulai pagi sampai sekitar jam 11 lah. Tapi karena musimnya panas begini, mereka datang sekitar jam 5, pulang ya sekitar jam 10 lah. Supaya tidak terlalu menyengat panasnya. Saya kira itu dulu kawan-kawan yang bisa saya bagikan. Apa yang sekiranya dianggap baik silahkan diambil, yang dianggap sesat silahkan ditendang. Demikian saya ucapkan matur sembah nuwun. Salam.